Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita bertemu tempat ini kembali bersama. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Haleluya. Kami hendak memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Kiranya pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung setiap waktu. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tangis Kau dengar, Kau dengar Tuhan. Yes, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mari naikkan pujian ini yang lebih sungguh kepada Tuhan. Senangkan hati-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini, katakan, inilah yang ku renungkan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Tuhan dan Bapa kami.
Kami umat-Mu datang pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menghadap Engkau. Kami dengan kerinduan kami Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Karena tidak ada selain daripada-Mu. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau, bertelut Tuhan, mengaku hanya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan dengan kerinduan yang dalam kepada-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau boleh mengangkat kami Tuhan. Engkau boleh memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh bersukaria. Oh, kami boleh menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kau boleh satukan hati kami Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Bila kerajaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Damai sejahtera-Mu hadir di tengah-tengah kami. Melingkupi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanan saudara. Katakan bahwa Tuhanlah gunung batu kita. Dialah juru selamat kita. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan.
kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota benteng, kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya. Aku percaya, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Sekali lagi ya, katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat. Sekali lagi ya, kita katakan dengan iman kita yang sungguh, katakan aku percaya akan Dia, Dialah menjadi perlindunganmu, tanduk keselamatan, Dialah perisai kota bentengmu. Haleluya. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi, lebih sungguh, aku percaya akan Dia. Yes, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. 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 Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Firman-Mu Tuhan menuntun kita setiap hari. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan
Setiap hari kami menantikan-Mu Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan dalam-Mu Tuhan, jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Amin. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari angkat tangan sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Yes. Haleluya. Saya persilakan kepada Ibu Gembala berdoa bagi anak-anak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan, kita berdoa buat setiap anak-anak kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, di depan kami adalah anak-anak yang kami kasihi, terlebih lagi yang sangat-sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Cita-cita, harapan, talenta, karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengembangkannya secara maksimal demi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak muda pada masa mudanya. Kami berdoa untuk generasi muda kami Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kami percaya mereka unggul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka menjadi bintang di sekolah, bintang di kelas, menjadi anak-anak yang baik di rumah, menjadi anak-anak yang baik di masyarakat, di lingkungan mereka berada Tuhan. Jadi garam, jadi terang, jadi berkat bagi sesama mereka. Dan kami berdoa Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami persembahkan kehidupan anak-anak muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai mereka jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pengurapan-Mu turun buat setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah dalam ibadah-ibadah sekolah minggu kami, anak-anak berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu.
Bapak Ibu, pada minggu kedua ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Saat ini kita akan memberi persembahan untuk diakonia, dan nanti setelah firman Tuhan akan kita memberi lagi persembahan untuk persembahan umum. Mari Bapak Ibu boleh persiapkan persembahannya, dan saya mengundang para pelayannya. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk persembahan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saatnya kami memberi persembahan untuk diakonia, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Bila kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, dan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Berjalan dengan
Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tetap takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, sekalipun angkat kedua tangan kita. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku percaya kepada Dia satu-satunya Tuhan, Raja Juru Selamat kita. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Setengah suara refnya saja. Setengah suara sambil berdoa kepada Dia. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hanya keyboard saja, refnya kita katakan, aku percaya. Soft, sangat soft. Engkau bergumam berdoa kepada Tuhan. Katakan kau percaya kepada Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku. Yakinkan bahwa engkau dalam perlindungan, pimpinan dan berkat Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, lebih yakinkan dirimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia Raja. Haleluya.
Kuriantara sukiaranta laramoranta inarase. Masing-masing ambil waktu sejenak berdoa. Kirantara sukiarantara moranta inarasu. Berdoa supaya engkau dalam kebenaran firman Tuhan mengalami kemenangan dan kemerdekaan. Yakinkan bahwa setelah engkau mendengarkan firman Tuhan, kau keluar dari ruangan ini, kau sudah diperbarui, kau sudah diberi pertumbuhan, kau sudah mengalami growing up di dalam nama Yesus. Kirantara syukirantara muranta kirantara. Segala penghalang jawaban doa kami sepakat robohkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kirantara syukirantara muranta kirantara. Yakinkan dirimu, kau akan mengalami keberkatan, kau akan mengalami kemurahan, kau akan mengalami kebajikan seumur hidupmu di rumah Tuhan. Yakinkan kau datang ke rumah Tuhan tidak sia-sia. Engkau mengalami pertumbuhan, engkau mengalami perubahan, engkau mengalami pembenaran dan kebaikan-kebaikan Tuhan kau alami di dalam nama Yesus. Kuriantara syukirantara muranta kirantara sy. Kuriantara syukirantara muranta kirantara sy. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan kamu, siang hari ini kau mengalami terobosan demi terobosan. Bawa nama anggota keluargamu dalam doa pagi siang hari ini. Pergumulan rumah tangga, pergumulan perbinasan, sakit penyakit. Kalau saya mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, saya yakin dan percaya setiap yang ada di ruangan ini juga mengalami terobosan dan mujizat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kuriantara syukiarantara maranta kirantara sy. Kuriantara syukiarantara maranta. Katakan dengan setengah suara. Aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Kuriantara syukirantara berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan ku puji, ku sembah Dia Tuhan. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan ku puji, ku sembah Dia Tuhan. Ku puji, ku sembah Dia Tuhan. Kirantara so. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Kami mohon pengurapan yang baru turun atas setiap umat-Mu di ruangan ini. Lawat mereka satu persatu, jangan ada satu yang terlewati. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah.
Apapun pergumulan mereka, kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan mereka mengalami kebenaran, mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami kemenangan dan terobosan demi terobosan. Kami yakin dan percaya mereka menjadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Mereka pulang tidak seperti waktu mereka datang, Tuhan. Urapi mereka di dalam nama Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Hikmat, akal budi, pewahyuan, marifat Engkau berikan padanya. Sehingga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pertolongan dan penanggulangan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Salam sehat. Tetap bahagia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya terharu, saya bangga dalam kondisi segala macam yang menjadi ganjalan hati saya mengatakan baik tidak baik, waktunya harus tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan memberi saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya bisa berdiri di tempat ini sedikit kesaksian, semua karena kemurahan Tuhan. Saya sudah siap-siap mengatakan Jumat saya pulang dari klinik. Kalau kondisinya tidak mengizinkan saya akan WA Pak Rian. Ternyata apa yang jadi pikiran manusia tidak seperti yang pikiran Tuhan. Mantak nantong macam-macam. Jangan pakai pikiran sendiri. Amin. Saya sejak setahun ini mengalami fatty liver. Ini nggak direkam tuh? Direkam? Saya setahun ini samcang, udang, terus suamiku sodorkan udang satu rodor. Terus saya bilang, sudah tahu liverku nggak boleh minum obat-obatan, nggak ada kolesterol, obat kolesterol obat trigliserida apalagi asam urat yang bikin lambung nggak enak. Karena gejala fatty liver sama sakit lambung tuh beti. Kadang engkau merasakan, nih sakit lambung nih, taunya fatty liver. Nah, terus mereka ngomong apa tahu nggak? Anak menantu cucu bilang setahun sekali. Udah denger setahun sekali memang suka makan saya. Ya, cia aja untuk setahun sekali. Akibatnya dong, ada akibat pasti ada sebab. Betul nggak? Ada asap, pasti cari ada sumber api. Triple killernya very high, kata dokter. Kamu ya nggak bisa jaga makan ya. Saya diam, nggak berani lawan, nggak berani jawab, nggak berani membenarkan diri. Dan memang salah. Padahal dalam hati saya ngomong, 22 Mei saya makannya. Sekarang periksa darahnya 9 Juni urusan naon. Betul nggak? Ternyata yang namanya kolesterol, trigliserid, asam urat maupun fatty liver itu kumulatif. Kok diam semua? Kumulatif loh. Jadi saya bilang sama menantu saya juga suka makan. Mumpung masih muda, makan sekenyangnya, makan sepuasnya. Itu sahabat saya, itu sohibku. Nanti kalau usia seperti saya, ngacai ge, kudu cari ini. Kalau udah pakai ini berarti forgotten, betul nggak? Stop.
Virus-virus stop. Nah begitu sih ceritanya. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan tuh sangat amat baik. Yang setuju katakan amin sambil angkat tangan. Sangat amat baik. Jadi hari ini saya tambah hopeng tuh banyak sekali. Tadi udah bilang amin tuh. Benar. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Setuju? Aku percaya, perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Berkatnya melimpah. Yang menolak berkat itu kita, bukan dia. Bukan dia pelit, enggak. Dia mah sangat royal, semua orang juga dikasih. Amin. Masalahnya kita yang ragu-ragu. Untuk mata saya, sampai hari ini saya masih perawatan. Sehingga saya nggak bisa banyak lihat yang silo-silo. Karena sampai hari Jumat saya masih rawat mata. Tapi tetap dalam sukacita Tuhan, amin. Sedikit pun nggak ada rasa sedih. Betul? Bohong. Saya sedih Jumat pagi. Saya mau ke klinik, gontai. Terus saya bilang ke suamiku, ke pacarku, Papi, saya ya Kamis malam mules terus. Kenapa? Ngapain mules? Aku takut mau ke Pramita. Nggak perlu takut. Ih, ngaco. Kamu nggak sakit, yang sakit saya. Nah, awewe teh suka gitu, tak bawel, tak si istri-istri tahu nggak? Suami udah tenangin, kita marahin balik. Betul nggak istri-istri? Yang sakit bukan kamu. Kalau udah begitu ngapain lapor ke suami, cicing gue. Bener tak? Suami-suami mah bager pisang. Jangan besar kepala dulu. Belum, nanti yang bagian suami. Terakhirnya si suami gak berani bicara karena ditegur sama saya. Yang sakit kan bukan kamu, saya. Terus kita berdua ulurin tangan ke analisnya. Terus saya bilang, sebel saya punya pasti jelek. Karena saya gak minum obat kolesterol. Dah, salah ngomong. Apa yang kau ucapkan, engkau terima. Nyeselnya saya bukan main sesudah buka hasil labnya. Aduh Tuhan, ampunin aku. Aku sih ngomong, Amsal 18 ayat 21 digenapi, bener jelek hasilnya. Si suami bager, diam. Terus dia bilang apa? Kamu punya pasti bagus. Bohong, yang minum obat kolesterol kamu terus tiap hari. Minum obat asam urat kamu terus tiap hari. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Ayah wahai si istri jawabnya. Kalau gitu kamu jangan minum obat kolesterol dong kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu-ibu bertobat. Kamu jangan minum. Iya, tapi saya lihat dia tetap ambil obatnya. Saya tahu bait Roh Kudus harus dirawat, amin. Benar hasilnya jami, cepek, bagus semua. Saya punya karena mulut saya. Terus saya bilang, Papi aku udah gak berani makan apa-apa. Makan aja, cuman dikurangin. Nanti kalau gak makan kamu gak sehat. Terus saya bilang, sore mesti ke dokter mata lagi. Udah tenang katanya. Waktu mata saya dibelek, saya lihat dia tunduk. Terus saya bilang, Babi. Terus dia jawab, iya tenang aku lagi berdoa. Mending bagernya punya suaminya. Gak mau diganti-ganti dan gak boleh diganti-ganti sampai Yesus datang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Aku menyesal. Kadang suka guyonin, jahatin dia. Tapi kalau dia udah nyeletuk, aku kepengen guyonin dia lagi. Kenapa begitu? Ayo. Coba, ada yang mau jawab? Apa? Pinter. Udah saya kasih 200 bukan 100. Katanya karena sayang. Benar. Biasa kalau sayang jadi siriknya.
Nah benar. Saya rasa sampai jam 6 sore kita bercanda gitu aja, tapi masuk firman Tuhan, setuju? Nah setuju dong, sahabat saya ini. Saya begitu ke dia karena kenapa? Yang kenceng aku. Teriak. Dengar nggak? Nggak dengar kan? Nah, nggak dengar, berdiri dong. Teriak. Sayang. Tuh, yang setuju saya sayang dia, tepuk tangan. Aduh, nggak kompak. Yang kencang. Karena sayang sampai nggak mau pisah. Betul? Setuju? Pisah tetap kalau dia ke toilet. Ada yang mau ikut ke toilet? Cuman itu aja kita berpisah, serius. Bobo kayak pegangan tangan loh, nggak sekolot teh, pegangan tangan. Waktu muda saya pegang baby saya. Setuju Mela? Kalau waktu muda saya gendong bayi saya. Udah tua nggak ada yang digendong, gendong suami lagi. Salah ngomong. Udah masuk firman. Papi aku takut papi mau ke dokter. Gak usah takut, dia pegang tangan sampai tertidur. Saya bangun pagi, tangannya udah balik ke tempat dia. Itu dia. Makanya saya mengatakan selama ada waktu, itu momen untuk Pak Sutri. Setuju? Selama masih tarikan nafas, sayangi rumah tanggamu, perkawinanmu, keluargamu, gerejamu. Setuju? Setia. Sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Gereja itu terdiri dari kumpulan keluarga Allah. Keluarga-keluarga yang daripada Tuhan. Amin. Bisa saling menguati. Salah satu poin yang saya mau bagikan adalah jangan tinggalkan komunitas. Serius. Kalau engkau datang ke komunitas, dengan sendirinya sukacita itu meluap loh. Amin. Sangat mengucap syukur. Amin. Nah, saya mau bagikan tentang Mazmur 23 ayat 4 yang sudah buka, kita akan baca. Mazmur 23 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Hari ini temanya adalah I am not afraid. Begitu saya kasih tema ini, secara jasmani saya takut menghadapi apa yang sedang saya harus jalani. Kerasa enggak kalau mata seperti ada ganjelan, ada pasir, seperti ada yang menghalangi, sangat enggak enak. Secara manusia saya takut. Saya menjauhkan yang silo-silo, misalnya kalau saya khotbah biasa saya harus bikin PowerPoint, punten pisan. Kali ini saya tulis, saya menghindari meminimalis, katakan minimalis. Tapi saya ngejep 2 kali saya masih bisa baca. Kenapa? Bukan mata saya ada penyakit, tapi matanya kering. Setelah saya selalu udah setahun lebih ini saya alami itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan tolong saya hari demi hari. Day by day. Dia selalu besertaku. Saya dalam lembah kekelaman, dia selalu besertaku. Nah, di Injil Yohanes 10 ayat 14 mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal setiap kita. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi setiap kita harus yakin
Mantap bahwa nama kita dikenal oleh Tuhan. Kalau enggak dikenal oleh Tuhan, kata bahasa Mandarin caukau. Bahaya bahasa Indonesia. Bahaya. Kita mau kemana? Kandang kita di mana? Gembala kita siapa? Siapa yang memegang gadanya dan tongkatnya? Memimpin kita ke jalan yang benar. Gada Tuhan, tongkat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau bangsa Israel di padang gurun, Tuhan memimpin memakai tiang awan, tiang api supaya tidak kegelapan, supaya jangan salah jalan. Tuhan gak habis akal. Dia bisa memakai gadanya dan tongkatnya. Mertuaku umur jalan 91 tahun. Setiap malam kami biston di kamarnya. Dan Pak Toto selalu mengatakan selesai doa, Mama, giliran Mama berdoa. Dia Alzheimer udah 70% lah. Tapi kadang masih celing mendadak terang gitu. Kalau terangnya hilang, dia tanya saya, Mama kamu dulu itu pebasket ya? Saya bingung, saya kaget. Mamaku dari pagi sampai malam di dapur doang. Dia bilang pebasket ya. Saya mau ketawa, nggak tega. Saya nggak ketawa, saya manusia. Coba cubit sakit nggak? Akhirnya sekarang saya latihan ketawa di dalam. Pernah nggak ketawa di dalam coba? Akhirnya tetap nggak tahan, tetap senyum sedikit. Terus saya bilang, Ma, yang pebasket Ii yang di Surabaya. Oh iya. Dia mau sebut nama Ii saya, tapi sebutnya nama mama saya. Oh my God, Tuhan Yesus tolong. Terus dia bilang, oh iya, masih hidup kah? Sama bilang 2 tahun yang lalu udah check out pulang ke surga, takut dia langsung drop gitu ya. Tapi kalau saya bilang masih hidup kan ngebohong ya. Orang Kristen gak boleh bohong loh. Apalagi pengkhotbah hamba Tuhan, lebih-lebih lagi. Kudu pure. Apa adanya. Akhirnya saya bilang, Mama, Ii sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Oh, pulang ke rumah Bapak di surga, dia lihat saya mati katanya. Loh. Waduh, turun lagi Alzheimer-nya jadi 80%. Akhirnya terus saya toel-toel suami saya. Papi, cepat suruh doa. Cepat suruh doa. Terus kata suamiku, Mama berdoa. Dia doanya selalu Mazmur 23. Alzheimer punya ayat 1. Nah saya mau tanya Mazmur 23 ayatnya ada berapa? Genep? Ya 6. 1 sampai 6 Alzheimer loh. Apa luar kepala? Keren gak? Terus kalau dia lagi celing, dia bilang gini. Saya tiap hari tunggu Tuhan Yesus jemput. Sedih. Tapi bangga bahwa beliau sudah dipersiapkan. Bagaimana dengan setiap kita? Yakin kemana kalian mau pergi? Kemana kita mau pergi? Yao Cinali. Mau kemana? Sudah mempersiapkan diri belum? Bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gadanya dan tongkatnya. Aku tidak takut. Bahaya. I'm not afraid. Apalagi di Injil Yohanes 10 ayat 3 dan Injil Yohanes 10 ayat 14 yang meneguhkan bahwa Yesus itu adalah pintu. Entong salah jalan. Jangan salah masuk. Kalau engkau mau ke agape, engkau buka pintu sebelah ya diketok lah.
harus ingat pintu agape yang di mana. Amin. Sekarang mah enak, ada tulisan agape gede. Parian kasih alamat yang benar. Tapi setiap kita harus hafal rumah kita di mana dan kita harus kemana. Amin. Dikatakan di sana, aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya saat menghadapi masa-masa yang sulit. Amin. Masa-masa yang sulit kita harus bertahan dan tetap tenang. Katakan ke kiri kanan, tetap tenang. Tetap tenang dalam menghadapi segala hal. Suamiku selalu ngomong gini, kalau aku udah mulai cengeng ya. Aku udah mulai cengeng, aku tel-tel. Papi, takut ya habis ini giliran aku. Tahu nggak kalau di black mata itu kumaha? Ingat nggak waktu kita kecil suka main petak umpet terus mata kita suka balikin gitu? Lebih sakit 3 kali dari itu. Giniin, aku takut. Dalam hati sekali-kali kamu aku yang lihat gitu. Tapi karena seperti yang dia ngomong, aku sangat sayang dia, ya udahlah biarin aku yang sakit. Gitu. Terus dia selalu bilang apa? Kalau di depan umum dia selalu gini, yuk kita latihan, angkat telunjuk. Angkat telunjuknya 2, 3, terus majuin ke mulut. Tapi telunjuknya kemana? Ke atas. Udah bisa? Nanti bilang ke pacar, ke istri, ke calon cewek, ke calon suami, ke calon cowok. Tunjuk ke atas. Atas itu siapa? Bukan ini. Tuhan. Di depan umum dia selalu ngomong. Kalau dia udah gitu saya gak berani ngomong loh. Betul, saya gak berani bilang saya takut. Saya gak berani ngomong apa-apa. Saya langsung mengatakan, Tuhan Yesus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan. Aku gak bisa menghindar ini. Kesulitan hidup, katakan kesulitan hidup ke kiri kanan. Gak bisa kita hindari. Jangan sembunyi ke lubang tikus pun, ke belakang bantal, ke belakang kursi, ke belakang dapur pun sembunyi. Gak bisa kita hindari. Aku ngalami, aku berani khotbahkan ini. Kita harus hadapi, katakan tetap harus hadapi. Seperti El Nino, bisa kita hindari? Nggak bisa. Di China sana orang taruh telur di atas motor jadi telur mata sapi. Tinggal dimakan. Bannya udah deplek ke lantai. Di Indonesia masih lemah Juni. Aku baca di news, aku memperlengkapi khotbahku. Juli moderat, Agustus berat. Kita mau hindari kemana? Ke bulan, matahari, ke Bali, lebih panas Bali. Cicing we di agape-nya, setuju? Ada AC. Cucuku ngomong, saya bilang, Dek, saya kan suka panggil yang cewek princess gitu, ogohan lah. Dah cucu awewe baru 1, yang baru nikah belum kasih cucu, masih irit banget, ampun deh. Saya bilang irit-irit banget, udah nikah 1,5 tahun kok masih irit. Mama doa aja, anak muda aja nate pinter. Mama doa aja, urusan kamar entong ikut-ikutan. Ih, orang tua meh suka ikut-ikutan aja. Karena gak tahan kepengen gendong incu gancangnya. Terus saya bilang mumpung mama masih bisa berdiri khotbah. Cepat punya anak mama bantu gendong. Ih ayah suster Anak muda sekarang mah gak mau orang tuanya gendong incu. Nah bisi labu, Sunda labu jatuh. Nah babysitter. Ada suster nanti gendong, mama pangliatin aja tuh, pangliatin loh.
Jangan pikir, oh orang tua penuh pengalaman nih, dipercaya nih. Udah gak laku? Salah ngomong, gak laku. Disuruh bantu lihat-lihat. Negatif tadi yang saya ngomong gak laku. Positifnya apa? Naik pangkat. Jadi pelihat. Jadi penasehat. Jadi apa ya? Supervisor, aduh Ciami. Supervisor, gantiin saya khotbah. Supervisor, waduh naik pangkat loh. Supervisor artinya nggak senior. Nah, udah senior. Terus saya jawab anak saya, jangan khawatir yang. Saya kalau panggil anak saya sayang, kalau panggil menantu saya apa? Supaya jangan sirik saya panggil dia Dir. Cie, ada mertua panggil menantu Dir. Pertama anak saya kaget. Dir, si mama kok panggil Christine Dir? Nggak boleh ya? Oh boleh. Itu artinya saya sayang dia. Dir, nanti kalau punya anak, mama nggak gendong. Nggak apa-apa Mi, gendong malahan Christine seneng katanya. Cie, punya menantu pinter ngomong ya. Berarti udah rajin ke gereja dia. Terus saya bilang tenang Dir, kalau mami gendong anak kamu, aku duduk di kursi. Terus dia diam. 100 untuk mantuku, mantu kesayangan. Aku bilang, tidak mungkin tersiratnya aku tidak gendong cu. Sama seperti menghadapi masalah. Gak bisa kita hindarin lihat incu lucu gitu, masa gak digendong. Tapi duduk, tahu diri lah. Gitu, supervisor kan? Iya, jadi tahu diri, supervisor berarti udah dididik pinter. Udah lulus jadi supervisor. Nah kondisi El Nino kita gak bisa hindari. Gak bisa hindari, tapi kita jangan menantang hukum alam itu. Udah tahu panas, masa sih ngajak bawa telur? Tadi Ibu Yohana bilang ya, di motor bisa jadi telur mata sapi, aku mau tes. Telur nancan jadi mata sapi, kita yang gosong nanti kepanasan. Jangan melawan hukum alam, tapi pakai hikmat Tuhan menghadapinya. Amin. Tuhan akan memakai gadanya dan tongkatnya menyertai kita, memimpin kita seperti tiang awan, tiang api. Dia memimpin, dia beserta kita, itu poin yang penting. Amin. Nah, Tuhan juga memperlengkapi setiap kita untuk selain melayani Dia, untuk mempermuliakan Tuhan dan bertahan dan tetap kuat. Katakan bertahan dan tetap kuat. Extra jos. Amin. Nah, waktu di Palestina ya, gembala-gembala itu dia punya kandang-kandang masing-masing. Dan di dalam satu kandang itu bisa ada 300 domba loh. 200 domba. Nggak ada yang cuma 10 ekor, nggak ada. Ratusan. Tiap pagi gembala itu memakai tongkat. Pergi cari sumber air bening. Mencari padang rumput yang hijau. Sudah dia dapat, dia akan pulang. Injil Yohanes 10 ayat 3. Injil Yohanes 10 ayat 14 mengatakan pintu. Dia buka pintu itu, dia nggak ngomong, "Hai domba-domba, ayo ikut aku." Nggak, dia nggak teriak-teriak, nggak gegerewokan. Dia cuma pakai tongkatnya, duk, duk. Domba-domba itu ikut di belakangnya, ikut ke padang rumput yang hijau. Di padang rumput itu ada oase di tengahnya. Dia tinggalkan domba-dombanya, dia balik ke rumahnya. Dia percaya kepada domba-domba itu. Kenapa dia percaya? Karena dia kenal domba-dombanya. Setiap ekor yang ini buntutnya lebih panjang, yang ini kakinya lebih pendek. Semua dia kenal
tinggal domba-dombanya. Sampai sore dia lagi ke padang rumput itu. Dia cuman gitu. Duk, duk. Domba-domba itu ikut dia pulang. Ikut siapa pulang? Gembala. Pulang sampai kandang apa ditinggal? No. Dia gembala yang bertanggung jawab. Dia hitung. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sampai 100. 299. Satu mana? Dia pergi cari. Dia tinggalkan yang 299. Sampai dia ketemu yang 299, dia gendong pulang. Itu gembala yang bertanggung jawab. Amin. Apakah engkau masih meragukan Tuhan? Tidak. Amin. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut, di sana dikatakan, mengapa sih orang jadi takut? Mengapa saya jadi takut? Mengapa masih ada penakut banget? Kayaknya setiap orang menghadapi jarum takut. Setiap orang mau dibelek matanya, dia pasti takut. Tapi takut harus lebih kecil dari kekuatan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab dan Tuhan yang akan bertindak. Masalahnya kita terlalu dengar noise. Kita terlalu fokus kepada masalah kita. Oh iya, mataku kering. Oh iya, aku masih fatty liver. Terlalu dengar noise daripada voice of God. Terlalu fokus sama masalah kita. Nah, poin ini suamiku mengatakan engkau harus beriman. Imanmu harus lebih besar daripada sakitmu. Bahwa sakitmu sudah disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus 2000 tahun yang lalu. Percaya. Kata suamiku. Hasilnya pasti bagus. Terbukti? Iya. Waktu triple killer saya tinggi. Saya dak-dikduk. Dak-dikduk. Dokter akan ngomong apa? Kata suamiku, tenang. Ingat kepada Tuhan. Kata dokternya apa tahu nggak? Keren lah Jami dokternya. Ini mah isukan gak turun, iya mah loba teuing makan udang, ya ampun. Kok dokternya tahu saya makan udang gitu. Makan yang kolesterol, makan yang lemak-lemak. Terus saya jawab, iya dok, tanggal 22 Mei saya ulang tahun. Suami anak-anak beliin udang, tak eta. Dan saya pikir saya akan stop makan seafood. Otomatis dia turun. Cuman cenah teh. Sisipan sedikit Sunda itu menghormati, menghargai suamiku orang Bandung ya. Yang dari Nusa Tenggara Barat. Cenah teh karena terlalu tinggi kolesterolna kudu minum saya diam lemas. Saya kan paling gak suka obat-obatan. Tapi saya nurut. Kali ini saya harus tunduk. Nah, mengapa orang menjadi takut selain dia terlalu dengar noise? Terlalu tunda-tunda, segala ditunda. Nah, kita jadi harus betul-betul fokus kepada Tuhan, jangan dengar noise. Ada satu cerita, saya dengar kesaksian dari HP suamiku, kita lagi di jalan, dia setel, terus aku ikut dengar. Ada kesaksian ngomong begini, ada satu anak kecil duduk di plane. Terus plane-nya masuk turbulensi, ruang vakum, guncang berat banget, guncang kenceng banget. Tapi semua passengers-nya ketakutan. Ada yang Allahu Akbar, ada ya Tuhan Yesus tolong, wah segala macam. Udah berdoa karena plane-nya begini, sama guncang. Cuman ada satu anak cicing celenguk gitu. Terus jadi waktu plane udah tenang, dia ditanya, "Nak, kenapa kamu begitu tenang? Mengapa kamu begitu tenang? Kamu gak takut ya? Plane-nya gitu goncang."
Anak itu jawab apa? Pilotnya papa saya. Saya yakin dia bisa membawa kita kepada keselamatan. Aman katanya. Keren. Percaya sepenuhnya. Amin. Memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Raja Daud di 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel Fatsal 30 ayat 6. Di sana dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati dan seterusnya. Dan dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat itu Siklag terbakar. Semua kondisi mereka mau merajam Daud, padahal Daud mengalami banyak kerugian-kerugian. Tapi Daud fokus. Dia mengatakan apa? Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Waktu dia fokus kepada Tuhan, dia mengalami kemenangan. Istri dan anaknya yang ditawan berhasil dia selamatkan. Katakan berhasil dia selamatkan karena dia fokus kepada Tuhan, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Itu poin yang selanjutnya. Dan saya membagikan juga waktu saya usia 6 tahun, 7 tahun itu di kota tempat saya tinggal yaitu Ampenan di Pulau Lombok, NTB. Tiba-tiba banjir bandang banget sampai airnya sampai sini. Waktu itu saya sakit keras. Tiba-tiba lampu padam. Mamaku sudah membawa adikku yang bungsu masih baby. Yang di bawah saya baru paling 4 tahun atau 3 tahun. Saya waktu itu 6 sampai 7 tahun. Saya lagi sakit keras, semua tinggal saya. Mama pasti menyelamatkan adik-adik. Karena kalau mama tidak cepat pergi, airnya sampai sini. Jadi begitu dikatakan banjir. Mama udah bawa adik-adik. Bawa barang-barang penting, surat berharga, nyebrang ke seberang sungai. Saya ditinggal di lantai 2. Airnya udah hampir naik ke lantai 2. Tapi karena saya lagi demam tinggi, kena malaria tropika saat itu. Di NTB kan banyak sekali nyamuk ya. Nggak beda dengan Papua. Banyak sekali nyamuk. Nggak beda dengan Timur Kupang. Banyak sekali nyamuk. Nah, jadi ya saya pikir nggak mungkin lah air sampai naik ke lantai 2. Jadi saya cicing nggak berani gerak dan saya nggak ada pikiran apa-apa lagi. Pokoknya lagi demam tinggi banget. Tiba-tiba ada senter. Pelan-pelan. Anehnya waktu itu nggak kepikiran itu setan atau bangsat loh. Pencuri enggak. Cuman dalam hati banjir nggak mungkin ada pencuri ya. Dan dipegang tak kaki saya tendang. Terus dia kayaknya cari tangan saya. Saya gini. Terus tiba-tiba dia peluk saya. Kalau di NTB itu panggil anak perempuan, kalau di Surabaya Noni ya. Kalau di Lombok itu panggil Mei. Mei, jangan takut, ini papa. Ini papa katanya. Terus dia tarik tangan saya. Sedih. Dia gendong saya. Waktu turun ke tangga, airnya udah langsung segini. Tangga pertama udah gini. Berarti air takut rumah roboh. Terus papa taruh saya di pundaknya. Papa cuman ngomong apa? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dia pegang kaki saya. Terus dia ngomong gini, pegang kepala papa. Dia suruh saya pegang kepalanya. Kaki saya udah kena air. Karena perkataan papa, jangan takut, ada papa. Jangan takut, ada papa. Saya tiba-tiba demamnya hilang. Saya pegang bukan kepala lagi leher. Karena kepalanya licin.
Kepalanya licin, jadi saya ganti pegang lehernya. Dia juga diam aja. Jangan takut, ini papa. Jangan takut, ini papa. Turun ke lantai bawah. Udah gak bisa jalan. Rawa-rawanya banyak. Saya lihat sampai sini. Tuh papa gini. Dia pegang. Saya pegang lehernya. Dia pegang kaki saya. Kita berhasil keluar dari rumah. Terus depan rumah kita disambut sama penyelamat-penyelamat. Terus dipindah ke seberang sungai. 3 hari kita di pengungsian. Hanya perkataan, jangan takut, ini papa. Jangan takut, Tuhan Yesus gembala yang agung. Dia gembala yang baik. Amin. Nah, supaya kita diperkuat, kita perlu, saya bagikan 4 poin terakhir. Meluangkan waktu evaluasi diri, berpikiran tenang supaya kita bisa berdoa. Meluangkan waktu, push sampai sesuatu terjadi. Jangan give up. Oh mau El Nino, aku mau pindah ke Bali, lebih panas sana. Dan kita perlu juga hadapi ketakutan itu, semua hal yang takut dengan kekuatan daripada Tuhan, memperkuat kepercayaan kepada Tuhan, dan jangan jauh dari bergaul akrab dengan Tuhan, jangan mengurung diri saat kita stres. Saat kita mengurung diri waktu kita stres, malahan larinya ke psikosomatis, kena mental illness, lebih repot. Tapi kita harus justru saat kita lagi stres menghadapi segala sesuatu, cepat cari mentor kita atau Bapak Ibu Gembala untuk di konseling. Amin. Dan harus tahu segala sesuatunya akan lewat. Dari lembah kekelaman menuju padang rumput yang hijau. Percaya? Akan menuju padang rumput yang hijau. Jadi enggak selama-lamanya kita di lembah kekelaman. Seperti firman Tuhan jelas mengatakan gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur kita. Dan kita dibawa kepada padang rumput yang hijau. Saat kita dikeluarkan dari kandang-kandang, gembala itu cari padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Jadi enggak selamanya. Pokoknya percaya kalau ada Tuhan, dia gembala, dia pasti bertanggung jawab. Katakan aku percaya. Aku akan memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan. Amin. Setuju? Kita berdoa. Kirantara syukirantara maranta kirantara. Bapak, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami merenungkan Mazmur 23 ayat 4 yang mengatakan jangan takut. Aku tidak takut bahaya. Juga kami sudah merenungkan Yohanes 10 ayat 3 dan Injil Yohanes 10 ayat 14 yang mengatakan Tuhan adalah pintu. Kami tidak takut bahaya. Karena gada Tuhan, tongkat Tuhan itu yang menghibur kami, memberi kekuatan pada kami. Kami mau seperti Daud memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena ada kuat kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau meluangkan waktu untuk berdoa. Kami mau hadapi segala ketakutan dengan memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau tidak akan jauh dari komunitas dan kami mau ambil waktu untuk saat teduh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Baik, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Memberi kekuatan kepada kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan kalau boleh memberkati Tuhan.
hamba-Mu yang sudah mintakan firman Tuhan, Engkau boleh biarlah bertumbuh berbuah firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami akan terus Tuhan Yesus maju Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Ada kekuatan yang baru, selalu baru buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saatnya kami memberi persembahan, Engkau boleh memberkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan. Kiranya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Semakin hari semakin berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk jika ingin. Shalom jemaat Tuhan, shalom saudara diberkati pagi hari ini, amin. Ya, firman Tuhan sudah bicara kepada kita untuk kita tidak takut menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa kita juga tidak bisa menghindar, oleh sebab itu bagian kita sama seperti Daud menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kami atas nama Jemaat GBI Agape mengucapkan terima kasih buat Ibu Rina yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan, buat Pak Toto juga Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati pelayanan terus ya untuk semakin maju di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin sedikit mengumumkan untuk Bapak Ibu di depan nanti setelah Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa melihat di mading yang ada di depan ada pengumuman tentang persembahan janji iman yang sudah masuk ya untuk pengadaan tempat ibadah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dan bisa cross check ya untuk nomor ID yang tertera di situ, apakah sudah Bapak Ibu sudah yang sudah masuk sudah sesuai atau tidak, nanti bisa dilihat ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum juga mengambil bagian di dalam janji iman, ya kita berharap supaya kita semua dapat bersatu hati untuk ambil bagian di dalam janji iman pengadaan tempat ibadah. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Yeyen untuk mengambil formulir. Dan mungkin Bapak Ibu ada saya dengar masukan jemaat Tuhan ada yang malu kalau harus mencantumkan nama. Mungkin bagian nanti di janji iman itu Bapak Ibu bisa saja tidak usah mencantumkan nama, tetapi nomor ID-nya harap diingat supaya ketika persembahan diberikan cukup menuliskan nomor ID. Ya, ketika nomor ID itu diberikan, Ibu Yen bisa melihat dan bisa mencantumkan di laporan ya, walaupun mungkin Ibu Yen tidak tahu dari siapa gitu ya nomor ID ini, tetapi saudara yang bisa ingat, bisa tahu dan bisa meng-cross check ketika ada laporan yang ditempel ya. Dan kemudian Bapak Ibu bisa dengan sistem transfer melalui rekening GBI Agape atau juga secara manual. Secara manualnya bagaimana? Di depan ada amplop ya yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk amplop persepuluhan. Di situ bagian bawahnya ada contrengan amplop untuk pembangunan. Nanti Bapak Ibu bisa mencontreng dan cukup tuliskan nomor ID dan bisa memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan, kotak janji iman ya yang sudah ada di depan yang disediakan. Puji Tuhan. Dan kemudian untuk janji iman itu saja. Untuk Selasa ini ada MSK ya. Kita di angkatan pertama untuk bagian kedua MSK 2 ini pelajaran yang ke-10. Jadi saya harap ini Bapak Ibu yang angkatan pertama bisa tetap mengikutinya ya di hari Selasa. Hari Rabu ada persekutuan doa rumah tangga, hari Jumat latihan musik, hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini jam 8 pagi. Ya, puji Tuhan. Itu saja, nanti ada tambahan dari AWM. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kabar sukacita dari Agape Women Ministry. Kita kembali aktif ya ibu-ibu ya, setelah kita beristirahat selama ini setelah pandemi. Yuk kita sama-sama gathering ya, kebersamaan Agape Women Ministry yang berjudul Beautiful Bride to Be. Kita dalam mempelai Kristus yang dipersiapkan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Harinya hari Jumat 16 Juni 2023 jam 5 sore. Ibu-ibu, bukan ibu saja, semua wanita di tempat ini. Untuk pemudi-pemudi ya yang masih muda boleh juga bergabung.
jam 5 sore sampai jam 7 malam di Imah Joglo, Jalan Sumber Endah 31, Sumbersari, Bandung. Bagi para wanita yang rindu untuk hadir, kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk mendaftar secara di tempat ini kepada Ibu Amel dan kepada Ibu Pipin dengan biaya 20.000 per orang. Nanti kita akan beramah tamah, kita akan memuji menyembah Tuhan dan banyak games dan door prize yang akan kita adakan di sana. Bagi wanita-wanita di tempat ini, saya undang semuanya bisa hadir dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Kalau ibu-ibu, kalau para wanita itu paling senang kalau apa? Ngumpul-ngumpul, makan-makan, betul? Cerita-cerita sana sini. Yuk, jangan lewatkan ya. Kenapa saya buat sebelum liburan anak sekolah? Karena takutnya nanti begitu anak-anak libur sekolah, para wanita di tempat ini kabur ke sana, kabur ke sini ya. Yuk, tanggal 16 saya tunggu setiap wanita di tempat ini bisa hadir bersama-sama. Untuk dress code-nya masih ada yang punya rompi, ingat rompi Agape Women Ministry yang warnanya biru dan putih. Wah, punya saya nggak tahu di mana. Jangan karena rompi tidak hadir ya. Bajunya disesuaikan aja. Atasannya putih atau nuansa putih, bawahannya jeans ya ibu-ibu. Oke, sampai ketemu di hari Jumat. Saya tunggu semuanya wanita untuk bergabung bersama-sama di gathering kita. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepadamu Mary. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk segala anugerah-Mu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam satu persekutuan yang indah Tuhan. Sehingga kami dapat bersuka cita dengan luar biasa tugas Tuhan Yesus. Untuk menaikkan ucapan syukur kami. Dan menaikkan segala doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami juga telah diberkati dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati juga setiap kami dengan firman-Mu untuk kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak perlu takut menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Tetapi kami boleh tetap percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, namun kami tahu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang senantiasa menghibur kami, menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih-Mu untuk janji perlindungan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Karena kami yakin juga Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyediakan segala yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu juga Tuhan Yesus, Ibu Rina yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau terus mengurapi hamba-Mu bersama dengan Pak Toto. Kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka dengan kesehatan daripada-Mu. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan daripada-Mu. Hikmat dan pengurapan ada kepada mereka. Sehingga kemanapun mereka pergi untuk melayani pekerjaan-Mu, kami percaya juga Tuhan mereka mulai menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati bersama dengan anak, menantu dan juga cucu-cucu mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan keluarga besar mereka juga Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu pula juga Tuhan dengan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini juga Tuhan. Kami boleh menikmati segala kemurahan daripada-Mu Tuhan. Dan kesempatan yang baik ini juga Tuhan. Kami boleh percaya, boleh apa yang kami persembahkan boleh naik di hadapan-Mu juga Tuhan. Setiap taburan-taburan anak-anak-Mu juga Tuhan Engkau yang memberkati. Baik persembahan, persepuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia juga Tuhan. Janji iman dari setiap jemaat-Mu juga Tuhan, berkati Tuhan. Dan kami percaya ini semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau yang menggantikan berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa setiap jemaat-Mu dari anak-anak kecil juga Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda,
muda sampai dengan orang dewasa. Kami boleh mendapatkan anugerah, berkat dan kemurahan daripadamu. Yang studi Engkau yang memberkati Tuhan. Yang boleh bekerja juga Tuhan, Engkau yang memberkati juga Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu GBI Agape ini Tuhan. Kami rindu gerejamu juga Tuhan semakin menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Berkati tempat ini di mana kami boleh memakainya. Pemilik, pengelola dan seluruh karyawan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan turun kepada kota dan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pemerintahan bangsa kami, berkati mereka Tuhan. Kami percaya juga Tuhan mereka diberikan hikmat dan roh takut akan Engkau untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan juga Tuhan senantiasa mendatangkan shalom bagi kota, bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami menerima berkat-Mu, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu. Mungkin di antara kami ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, ada yang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Kami mau bersatu hati dari tempat ini bersama dengan jemaat satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi setiap mereka Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan juga Tuhan. Yang mengalami belenggu masalah Engkau bebaskan juga Tuhan. Berikan kemenangan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kami mau buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripadamu. Jemaat Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.